Salam sejahtera untuk kita semua. Ringkasan kali ini, perasaan adalah rahasianya. Seni mewujudkan keinginan Anda. Penulis, Neville Goddard. Kata pengantar, buku ini membahas tentang seni mewujudkan keinginan Anda. Buku ini memberi Anda penjelasan tentang mekanisme yang digunakan dalam produksi dunia yang terlihat. Ada harta karun di dalamnya, jalan yang jelas menuju realisasi Anda mimpi. Seandainya mungkin untuk membawa keyakinan kepada orang lain, dengan cara argumen yang beralasan dan contoh-contoh yang terperinci, buku ini akan menjadi berkali-kali lipat dari ukurannya. Oleh karena itu, saya dengan sengaja menghilangkan semua argumen dan hanya menantang pembaca yang berpikiran terbuka, untuk mempraktikkan hukum kesadaran seperti yang diungkapkan dalam buku ini. Bab 1. Hukum dan pengoperasiannya. Dunia, dan semua yang ada di dalamnya, adalah kesadaran manusia yang terkondisi terobjektifikasi. Pengetahuan tentang hukum kesadaran dan metode mengoperasikan hukum ini, akan memungkinkan Anda untuk mencapai semua yang Anda inginkan dalam kehidupan. Berbekal pengetahuan tentang hukum ini, Anda dapat membangun dan mempertahankan dunia yang ideal. Realitas ini dapat diibaratkan sebagai sebuah aliran yang dibagi menjadi dua bagian, yang sadar dan yang bawah sadar. Kesadaran mengesankan alam bawah sadar, sementara alam bawah sadar mengekspresikan semua yang terkesan padanya. Alam bawah sadar tidak menciptakan ide, tetapi menerima sebagai sesuatu yang benar yang dirasakan oleh pikiran sadar sebagai benar dan, dengan cara hanya diketahui oleh dirinya sendiri, mengobjektifikasi ide-ide yang diterima. Oleh karena itu, melalui kekuatannya untuk membayangkan dan merasakan dan kebebasannya untuk memilih ide yang akan dia hibur, manusia memiliki kendali atas penciptaan. Ini merenungkan perasaan sebagai fakta yang ada di dalam dirinya sendiri, dan dengan asumsi ini melanjutkan untuk memberikan ekspresi padanya. Tidak ada ide yang dapat terkesan di alam bawah sadar sampai dirasakan, tetapi setelah dirasakan, baik itu baik, buruk, atau acuh tak acuh, itu harus diekspresikan. Perasaan adalah satu-satunya media yang melaluinya ide disampaikan ke alam bawah sadar. Oleh karena itu, orang yang tidak mengendalikan perasaannya dapat dengan mudah mengesankan alam bawah sadar, dengan keadaan yang tidak diinginkan. Dengan mengendalikan perasaan tidak berarti pengekangan atau penindasan perasaan Anda, tetapi melainkan pendisiplinan diri, untuk membayangkan dan menghibur hanya perasaan yang berkontribusi pada kebahagiaan Anda. Pengendalian perasaan Anda adalah hal yang penting untuk kehidupan yang utuh dan bahagia. Jangan pernah menghibur perasaan yang tidak diinginkan, atau berpikir secara simpatik yang salah dalam bentuk apapun. Apa yang tidak ingin Anda lakukan terhadap Anda, jangan merasa bahwa hal itu dilakukan terhadap Anda atau orang lain. Ini adalah seluruh hukum kehidupan yang penuh dan bahagia. Segala sesuatu yang lain adalah komentar. Setiap perasaan membuat kesan bawah sadar, dan kecuali jika tidak diatasi dengan perasaan yang lebih kuat yang bersifat berlawanan, harus diekspresikan. Perasaan yang dominan dari dua perasaan adalah perasaan yang diekspresikan. Saya sehat adalah perasaan yang lebih kuat daripada saya akan sehat. Berhati-hatilah dengan suasana hati dan perasaan Anda, karena ada hubungan yang tak terputus antara perasaan Anda dan dunia yang terlihat. Tubuh Anda adalah filter emosional dan menanggung tanda yang jelas dari emosi Anda yang umum. Emosional gangguan, terutama emosi yang ditekan, adalah penyebab dari semua penyakit. Pikirkanlah secara perasaan hanya tentang keadaan yang ingin Anda wujudkan. Merasakan realitas dari keadaan yang dicari dan hidup dan bertindak, berdasarkan keyakinan itu adalah cara dari semua keajaiban yang tampak. Peluang atau kecelakaan tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi pada Anda, juga bukan takdir yang ditakdirkan sebagai penentu keberuntungan atau kemalangan. Ia selalu menerima sebagai kebenaran apa yang Anda rasakan sebagai kebenaran. Perasaan adalah persetujuan dari alam bawah sadar, terhadap kebenaran dari apa yang dinyatakan sebagai kebenaran. Karena kualitas alam bawah sadar ini tidak ada yang mustahil bagi manusia. Apapun yang dapat dipahami dan dirasakan oleh pikiran manusia dapat memahami dan merasakannya sebagai kebenaran, alam bawah sadar dapat dan harus mengobjektifikasi. Perasaan Anda menciptakan pola yang membentuk dunia Anda, dan perubahan perasaan adalah perubahan pola. Alam bawah sadar tidak pernah gagal,
untuk mengekspresikan apa yang telah terkesan padanya. Ia menerima perasaan yang terkesan padanya, perasaan Anda, sebagai fakta yang ada di dalam dirinya sendiri, dan segera menetapkan akan menghasilkan di dunia luar atau objektif kemiripan yang tepat dari perasaan itu. Alam bawah sadar tidak pernah mengubah keyakinan yang diterima manusia. Untuk mengesankan alam bawah sadar dengan keadaan yang diinginkan, Anda harus mengasumsikan perasaan yang akan menjadi milik Anda seandainya Anda sudah menyadari keinginan Anda. Cara pengungkapan atau kesulitan yang terlibat tidak perlu Anda pertimbangkan. Oleh karena itu, jika Anda memikirkan kesulitan, hambatan atau penundaan, alam bawah sadar, dengan sifatnya yang sangat tidak selektif, menerima perasaan kesulitan dan hambatan sebagai permintaan Anda dan melanjutkan untuk memproduksinya di dunia luar. Ia tidak pernah mengubah ide yang diterima, tetapi selalu memberinya bentuk. Meskipun alam bawah sadar dengan setia melayani manusia, itu tidak boleh disimpulkan bahwa hubungannya adalah hubungan seorang hamba dengan tuannya, seperti yang dipahami secara kuno. Misteri yang dimaksud Paulus ketika ia menulis, ini adalah rahasia yang besar. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi istrinya, dan keduanya menjadi satu daging, adalah hanyalah misteri kesadaran. Jadi, dengan mengasumsikan perasaan yang akan menjadi milik Anda jika Anda sudah memiliki tujuan Anda, alam bawah sadar tergerak untuk membangun kemiripan yang tepat dari asumsi Anda. Manusia tidak dapat menerima sesuatu, kalau tidak diberikan kepadanya dari sorga. Alam bawah sadar menerima sebagai benar apa yang Anda rasakan sebagai benar, dan karena penciptaan adalah hasil dari impresi bawah sadar Anda, dengan perasaan Anda, menentukan penciptaan. Anda sudah menjadi apa yang Anda inginkan, dan penolakan Anda untuk percaya bahwa ini adalah satu-satunya alasan Anda tidak melihatnya. Singkatnya, Anda mengekspresikan dan memiliki hanya apa yang Anda sadari menjadi atau memiliki. Kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Namun, sampai pengendalian diri yang sempurna tercapai, sehingga, terlepas dari penampilan, Anda merasakan semua yang ingin Anda rasakan, gunakan tidur dan doa untuk membantu Anda dalam mewujudkan keadaan yang Anda inginkan. Bab 2. Tidur. Kondisi dan peristiwa dalam hidup Anda, adalah anak-anak Anda yang terbentuk dari cetakan tayangan bawah sadar Anda saat tidur. Mereka dibuat dalam gambar dan rupa dari perasaan terdalam Anda yang mereka dapat mengungkapkan Anda kepada diri Anda sendiri. Apapun yang Anda miliki dalam kesadaran saat Anda tidur, adalah ukuran ekspresi Anda dalam 2/3 kehidupan Anda yang terbangun di bumi. Anda merasa diri Anda seperti apa yang Anda rasakan pada orang lain. Perasaan-perasaan yang muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan, bagaimana perasaan saya seandainya keinginan saya terwujud, adalah perasaan yang harus memonopoli dan melumpuhkan perhatian Anda saat Anda rileks ke dalam tidur. Anda harus dalam kesadaran menjadi atau memiliki apa yang Anda inginkan atau miliki sebelum Anda tertidur. Dia yang memelihara Israel tidak akan mengantuk dan tidak akan tidur. Tidur adalah pintu yang melaluinya pikiran sadar dan terjaga untuk secara kreatif bergabung dengan alam bawah sadar. Bukti bahwa Anda akan mengikuti kesadaran, bahwa Anda adalah tidak akan mendahuluinya. Anda adalah pemimpi abadi. Mimpi-mimpi Anda mengambil bentuk saat Anda mengasumsikan perasaan realitas mereka. Jangan membatasi diri Anda pada masa lalu. Anda memanggil mereka menjadi terlihat dengan mengasumsikan perasaan mereka realitas. Selalu membayangkan dan mengharapkan yang terbaik, dunia tidak dapat berubah sampai Anda mengubah konsepsi Anda tentang dunia, bangsa, dan juga manusia, hanya seperti apa yang Anda yakini. Anda tidak memiliki lawan maupun penolong dalam membawa perubahan dalam diri Anda. Anda tidak perlu melakukan apapun, selain meyakinkan diri Anda sendiri kebenaran dari apa yang ingin Anda lihat terwujud. Segera setelah Anda berhasil meyakinkan diri Anda sendiri, tentang realitas keadaan yang dicari, hasilnya akan mengikuti untuk mengkonfirmasi keyakinan Anda yang telah ditetapkan. Sebaliknya, Anda meyakinkan diri sendiri bahwa dia sudah menjadi apa yang Anda inginkan. Realisasi keinginan Anda dicapai dengan mengasumsikan perasaan dari keinginan yang terpenuhi. Anda tidak dapat gagal, kecuali Anda gagal meyakinkan diri Anda sendiri tentang realitas keinginan Anda. Setiap malam, saat Anda pergi tidur, merasa puas dan bersih,
karena kekasih subjektif Anda selalu membentuk dunia objektif dalam gambar dan rupa dari konsepsi Anda tentangnya, konsepsi yang ditentukan oleh perasaan Anda. 2/3 dari kehidupan Anda yang terjaga di bumi selalu menguatkan atau menjadi saksi atas kesan bawah sadar Anda. Anda sudah menjadi orang yang Anda inginkan. Dengan merasakan keinginan Anda terpenuhi dan dengan tenang bersantai dalam tidur. Anda berperan sebagai seorang bintang yang akan dimainkan di bumi besok, dan, saat tidur, Anda dilatih dan diinstruksikan dalam peran Anda. Maka, satu-satunya kebebasan Anda adalah kebebasan Anda reaksi. Anda bebas untuk memilih bagaimana Anda merasa dan bereaksi terhadap drama hari itu, tetapi drama, tindakan, peristiwa dan keadaan hari itu telah ditentukan. Kecuali jika Anda secara sadar dan sengaja menentukan sikap pikiran yang Anda gunakan untuk tidur, Anda secara tidak sadar pergi tidur dalam sikap pikiran gabungan yang terdiri dari semua perasaan dan reaksi hari itu. Konsepsi Anda tentang diri Anda sendiri, saat Anda tertidur adalah benih yang Anda jatuhkan ke dalam tanah bawah sadar. Jatuh ke dalam tidur dengan perasaan puas dan bahagia, mendorong kondisi dan peristiwa muncul di dunia Anda yang mengkonfirmasi sikap-sikap pikiran ini. Bab 3. A. Orang yang berdisiplin sempurna selalu selaras dengan keinginan. Kapanpun Anda berada dalam kondisi pikiran, saya harus ingin, tetapi saya tidak bisa, semakin keras Anda mencoba, semakin sedikit Anda dapat menyerah pada keinginan tersebut. Anda tidak pernah menarik apa yang Anda inginkan, tetapi selalu menarik apa yang Anda sadari keberadaannya. Doa adalah seni mengasumsikan perasaan berada dan memiliki yang Anda inginkan. Ketika indera mengkonfirmasi tidak adanya keinginan Anda, semua sadar untuk melawan sugesti ini adalah sia-sia dan cenderung mengintensifkan sugesti tersebut. Setiap kali perasaan Anda bertentangan dengan keinginan Anda, perasaan akan menjadi pemenangnya. Untuk menghasilkan keinginan yang berhasil sebagai fakta yang tercapai, Anda harus menciptakan keadaan pasif, semacam lamunan atau meditasi refleksi yang mirip dengan perasaan yang mendahului tidur. Anda sadar dan cukup mampu untuk bergerak atau membuka mata tetapi tidak memiliki keinginan untuk melakukannya. Jika di tempat tidur, berbaringlah rata punggung dengan kepala sejajar dengan tubuh Anda, tutup mata dan bayangkan Anda sedang mengantuk. Dalam beberapa saat, perasaan yang jauh disertai dengan dan kehilangan semua keinginan untuk bergerak menyelimuti Anda. Anda merasakan istirahat yang menyenangkan, nyaman dan tidak cenderung mengubah posisi Anda, meskipun dalam keadaan lain Anda tidak akan merasa nyaman sama sekali nyaman. Anda telah mewujudkan keinginan Anda, bukan bagaimana keinginan itu terwujud, tetapi hanya keinginan terpenuhi. Namun, tingkat kepasifan ini tidak penting untuk mewujudkan doa Anda. Semua yang Anda butuhkan atau inginkan sudah menjadi milik Anda. Panggillah keinginan Anda menjadi, dengan membayangkan dan merasakan keinginan Anda terpenuhi. Saat akhirnya diterima, Anda menjadi sama sekali tidak peduli terhadap kemungkinan kegagalan, karena penerimaan tujuan akhir akan menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Bab 4. Perasaan. Masuklah ke dalam roh dari keadaan yang diinginkan dengan mengasumsikan perasaan yang akan menjadi milik Anda, jika Anda sudah menjadi orang yang Anda inginkan. Anda akan terbebas dari segala upaya untuk mewujudkannya, karena memang sudah demikian adanya. Tangkaplah perasaan yang terkait dengan keinginan Anda yang telah terwujud dengan mengasumsikan perasaan yang akan menjadi milik Anda, jika Anda sudah memiliki hal yang Anda inginkan, dan keinginan Anda akan terwujud dengan sendirinya. Anda tidak pernah menarik apa yang Anda inginkan, tetapi selalu menarik apa yang ada pada diri Anda. Jadi, asumsikanlah perasaan yang akan menjadi milik Anda, dan keinginan Anda harus diwujudkan. Anda adalah Yesus. Adalah wajar untuk melakukan pekerjaan yang Anda yakini sebagai diri Anda sendiri. Jadi, hiduplah dalam perasaan menjadi orang yang Anda inginkan dan Anda akan menjadi seperti itu. Sekian dan terima kasih.